Setelah sebelumnya kita bahas anime bertemakan dewa, kali ini kita bahas anime dengan karakter utama kuat mendekati dewa, atau anime dengan karakter overpower yang memiliki berbagai kekuatan tak terduga. Di anime ini terdapat sebuah bar penuh dengan misteri, karena selain lokasinya tidak diketahui, bar itu juga hanya bisa dikunjungi oleh sepasang orang mati. Ketika ada dua orang mati secara bersamaan, maka mereka akan dipindahkan ke dalam bar tersebut. Kemudian bertemu dengan pria penjaga bar yang menyebut dirinya sebagai Dekim. Meskipun penampilannya seperti karyawan biasa yang sering menyambut tamu dengan ramah, tapi sebenarnya dia merupakan salah satu juri dalam permainan hidup dan mati. Setiap pengunjung tidak bisa meninggalkan bar tersebut, kecuali jika mereka menyelesaikan permainan yang telah disiapkan. Permainan tersebut menjadi sebuah pertimbangan untuk mengirim jiwa mereka yang akan bereinkarnasi atau akan dipindahkan menuju alam hampa. Sebagai seorang juri, Dekim dapat mengendalikan dan membatasi pergerakan seseorang. Biasanya kemampuannya itu digunakan ketika ada tamu yang mengamuk ketika memainkan permainan. Dekim memiliki rekan bernama Chiu. Awalnya dia merupakan salah satu tamu yang datang ke tempatnya Dekim, tapi karena masih memiliki sebagian besar ingatan dan tahu jika dirinya sudah meninggal, Dekim pun kesulitan ketika memberi pertimbangan kepadanya. Lalu pada akhirnya Chiuki berkesempatan menjadi asisten Dekim. 以前にも同じような状況はあった。その時よりもさらに時間がない場合にはどうすればいいか。 Anime yang berjudul Cassius Hero berlatar di alam para dewa dan dunia manusia. Selain berada dalam dimensi yang berbeda, aliran waktu di alam dewa lebih lambat dari dunia manusia. Sedangkan dunia manusia telah menjadi tempat di mana sebagian wilayahnya dikuasai oleh pasukan Raja Iblis. Hal ini mengakibatkan para dewa tidak memiliki waktu lama dan harus segera mengirim pahlawan ke dunia manusia. Rista merupakan dewi penyembuh yang dipilih untuk menyelamatkan dunia peringkat es. Gia Berande merupakan dunia manusia dengan tingkat kesulitan paling tinggi. Maka dari itu Rista mencoba mencari pahlawan paling kuat untuk dikirim ke dunia tersebut. Setelah mempertimbangkan banyak nama, Rista pun memanggil pria bernama Seiya. Dia dipilih sebagai pahlawan karena memiliki keterampilan di atas rata-rata. Namun ternyata kelebihannya tidak hanya itu. Karena sifat hati-hatinya yang berlebihan, sebelum dihadapkan dengan pertempuran pun, dia selalu mempersiapkan diri semaksimal mungkin, sehingga ketika berhadapan dengan musuh, Seiya menjadi pahlawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Sebagian besar dewa perang juga tidak mampu melawannya, dan hanya Raja Iblis di dunia tersulit saja yang masih bisa menandinginya. Red Data Girl. Suzuhara Izumiko adalah seorang pelajar yang tinggal di suatu kuil di dalam pegunungan. Dia dikenal sebagai gadis lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian orang di sekolahnya juga merendahkan dan meremehkannya karena dia tidak mau menggunakan teknologi seperti smartphone dan komputer. Namun dia menjadi anak seperti itu bukan karena keinginannya, melainkan ada alasan lain yang tak terduga. Sebenarnya, Izumiko mempunyai berbagai kekuatan supranatural. Salah satu kekuatannya menyebabkan barang elektronik yang dia sentuh bekerja tidak normal. Bahkan ada juga yang langsung rusak. Pemuda bernama Sagara Miyuki diperintahkan untuk menjadi penjaganya. Sebagai keturunan dari petapa gunung, dia diberitahu fakta tentang Izumiko. Izumiko harus disembunyikan dan dilindungi. Di luar sana banyak orang seperti ilmuwan, dokter hingga biksu mengincar kekuatannya. Suzuhara Izumiko bisa mengendalikan berbagai kekuatan karena tubuhnya merupakan wadah bagi dewa. Maka tak heran jika ada banyak orang yang mengincarnya, terutama bagi mereka yang mengetahui tentang keberadaannya.
Di anime ini terdapat dimensi yang muncul di antara mimpi dan realita, atau periode yang disebut sebagai periode bayangan. Periode bayangan adalah masa waktu yang tersembunyi di mana hanya sebagian orang yang bisa memasukinya. Rentang waktu tersebut hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki bakat, sedangkan orang normal tidak ada yang mengetahuinya. Namun masalahnya bukan hanya itu, tapi bagi mereka yang memiliki bakat, berada dalam periode bayangan saja sudah sangat berbahaya, karena terdapat berbagai monster yang bisa saja menyerang mereka. Yuki Makoto merupakan anak laki-laki yang terlihat sangat pendiam. Dia baru saja menjadi murid pindahan baru di SMA Geikoukan. Dia ditempatkan di kelas yang sama dengan Takeba Yukari, atau orang yang pertama kali dia temui ketika tiba di asrama. Sekilas, sekolah dan asrama yang dia tempati itu terlihat seperti sekolah biasa, tapi ternyata kepala sekolah dan sebagian besar penghuninya merupakan orang berbakat. Sebagai salah satu orang berbakat, Yuki direkrut menjadi bagian dari mereka. 今日はこんなにたくさんの連中が聞いてくれるんだ。だから私も出し惜しみなしで行く。 Di tengah konser yang ditonton oleh banyak orang, tiba-tiba saja ada monster yang menyerang. Akibatnya ada korban yang berjatuhan, dan sebagian besar penonton pergi berlarian. Sedangkan idol yang pada awalnya menyanyikan lagu tidak pergi berlindung atau melarikan diri, tapi justru malah berubah menjadi petarung yang sangat kuat. Meskipun sebagian besar monster berhasil dikalahkan, tapi pertarungan itu mengakibatkan salah satu idol dikalahkan. Hibiki merupakan salah satu penonton yang berhasil diselamatkan. Setelah memulihkan diri, dia bisa kembali belajar di sekolahnya. Namun ancaman dari serangan monster belum terselesaikan. Tak membutuhkan waktu lama, Hibiki kembali diincar oleh monster tersebut. Di saat itulah, dia mulai menyanyikan sebuah lagu. Lalu tiba-tiba muncul kekuatan besar pada dirinya. Diceritakan bahwa manusia tidak bisa menggapai ketinggian melebihi dewa, karena adanya hukuman tanpa batas yang disebut kutukan. Sudah sejak lama, bulan menjadi simbol untuk kutukan tersebut, sedangkan Hibiki dan teman-temannya ternyata mampu menghancurkannya. Red, 君はクリーチャーになる。それでいいのか？そうだ。 Platinum End, kakek Hashimirai merupakan orang yang terpilih menjadi kandidat dewa. Ketika Mirai putus asa dan tidak peduli dengan hidupnya, Nase menyelamatkannya dan meyakinkan dia untuk tetap hidup. Dengan kekuatan dewa yang diberikan kepadanya, Mirai juga mendapatkan tujuan baru, yaitu menjadi dewa baru yang akan membawa kebahagiaan kepada semua orang. Namun di antara kandidat dewa yang masih tersisa, ada yang menentang tujuannya. Sebagai kandidat yang tidak akan setuju bila Mirai menjadi dewa, seorang profesor menyandra Saki atau perempuan terpenting dalam hidupnya Mirai. Demi menyelamatkan Saki, Mirai tidak peduli lagi untuk menjadi dewa baru. Dia rela dibunuh oleh kandidat lain supaya Saki tetap hidup. Hal ini membuat semua orang kecewa kepadanya karena keputusannya bertentangan dengan apa yang telah dia katakan. Akan tetapi setelah berbagai hal terjadi, keadaan mulai berbalik. Kandidat yang menentang Mirai juga memutuskan untuk menyerah. Dari sinilah awal mula diangkatnya manusia menjadi dewa baru. 何なんだこの状況。我が妹がなんということか。 Moyonaka no Cult Communin. Abe no Shinmei adalah onmyoji paling kuat dari masa lalu, dan keluarga Miyako merupakan garis keturunannya. Miyako Arata tidak mengetahuinya, karena setiap kakeknya menceritakan sejarah, tidak ada siapapun yang percaya perkataannya, sehingga dia pun tidak tertarik untuk mendengarkannya. Ceritanya diawali ketika Arata baru saja diterima menjadi pegawai negeri. Dia ditugaskan dalam divisi hubungan masyarakat di waktu malam. Saat pertama kali bekerja, Arata beranggapan bahwa dia akan membangun hubungan dengan berbagai penduduk, juga terlibat dalam perencanaan dan sebagian promosi. Tapi ternyata pekerjaan yang dilakukan sangat berbeda dengan perkiraannya. Arata dengan seniornya yang bernama Theo dan Sasaki mengunjungi suatu taman lalu melakukan ritual penerimaan. Seketika pandangan Arata terhadap dunia langsung berubah. Makhluk gaib yang selama ini dianggap tidak ada seketika menjadi terlihat
terlihat dan ada di sekitarnya. Arata juga bisa mendengar dan berbicara dengan mereka. Sedangkan senior dan petugas lainnya tidak bisa melakukannya. Semua itu bisa terjadi karena dia keturunan Om Yuji terkuat. Game はまだ終わってないからだよ。チェックメイトじゃなくてチェックだよ。 Di dunia yang segalanya ditentukan permainan, Riku menjadi salah satu manusia yang bisa menantang dewa. Ceritanya berawal ketika Riku didatangi oleh Shuffy. Shuffy adalah ex machina pertama dengan kesadaran sendiri. Dia mendatanginya karena ingin memahami perasaan yang dimiliki manusia. Pada awalnya ex machina ini tidak memiliki nama. Riku lah yang memberi namanya Shuffy supaya terlihat lebih manusiawi. Sejak awal Riku ingin melenyapkan seluruh ex machina karena merekalah yang terlibat dalam peperangan yang terjadi di seluruh dunia. Namun keinginan Shuffy untuk memahami perasaannya membuat Riku semakin menerimanya, hingga pada akhirnya mereka saling memahami satu sama lain. Bahkan Shuffy juga dapat memahami perasaan yang dimiliki oleh manusia, sehingga dia menjadi satu-satunya ex machina yang paling berharga. Hal ini menarik perhatian Jibril yang pada saat itu menjadi orang paling kuat dari rasnya. Jibril sangat menginginkannya, tapi Shuffy ingin kembali menemui Riku. Akibatnya, pertarungan hebat di antara mereka pun terjadi. Lalu setelahnya, peperangan dapat dihentikan. Namun semua itu berkat pengorbanan Riku dan Shuffy. Mirai Nikki, Gasa Yuno dan Amano Yukiteru merupakan orang terpilih menjadi kandidat dewa. Mereka berdua bekerja sama dalam permainan hidup dan mati. Semua orang yang terpilih mendapatkan kemampuan memprediksi masa depan untuk bersaing dengan kandidat lain yang sama-sama terpilih menjadi kandidat dewa. Singkat cerita, hanya Yuno dan Yuki saja yang bisa bertahan dalam permainan. Namun untuk menjadi dewa, maka salah satu di antara mereka harus ada yang mati. Yuno dan Yuki tidak ingin jika salah satu di antara mereka ada yang mati. Yuki tidak mampu untuk membunuh Yuno, sedangkan Yuno tidak ingin kehilangan Yuki. Hal ini mengakibatkan permainan kematian tidak hanya terjadi di satu dunia saja, tapi demi menjalani hidup bersama Yuki, Yuno menjadi dewa baru untuk kembali ke masa lalu, sehingga mengakibatkan terciptanya dunia kedua dan seterusnya. Namun pada akhirnya, Yuki juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa, lalu bertemu lagi dengan Yuno yang berasal dari dunia berbeda. 私の力だけではあいつらに対抗できない。あなたの力が勘違いすんな。俺は正義のヒーローじゃねえ。Toaru Kagaku no Accelerator. Accelerator merupakan sebutan bagi seorang pria yang terkenal sebagai esper paling kuat. Dia memiliki berbagai kekuatan super dan kecerdasan yang sangat tinggi. Namun karena pernah mengalami masa-masa sulit di mana dia membasmi ribuan klon Misaka dengan sangat brutal, Accelerator yang sudah lumpuh terlihat seperti seorang penjahat yang bersifat dingin dan kasar di mata orang-orang. Meskipun begitu, Accelerator tetap menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Demi menyelamatkan seseorang, berkali-kali dia terlibat dalam pertarungan. Terkadang dia juga mengalahkan penjahat, tapi tidak membahayakan nyawa mereka yang sudah tidak berdaya. Ketika kejahatan yang dilakukan kakak beradik bernama Ishigata dan Hirumi yang berakhir dengan terciptanya dewa palsu, Accelerator mencoba untuk melawannya dengan mengeluarkan kekuatan melebihi batasannya. Akibatnya dia berhasil menjadi pahlawan yang menyelamatkan semua orang di kota akademi.